wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah telah sesatkan, maka tidak akan ada satupun yang bisa memberikan petunjuk baginya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Jamaah Bapak Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid. Karena nikmat dan hidayahnya, amalan-amalan soleh yang kita lakukan menjadi sempurna. Dan rasa syukur atau syukur yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu adalah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Segala sesuatu yang menimpanya adalah baik baginya. Wa laisa dzaka li ahadin illal mu'min. Dan perkara itu hanya dimiliki oleh orang yang bermukmin. Apa itu? Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika ia sedang mendapatkan kenikmatan, maka ia bersyukur. Apa yang menakjubkan dari ini? Yang menakjubkan adalah setiap kenikmatan yang dimiliki oleh orang yang beriman, kemudian ia bersyukur, maka akan menjadikan pahala baginya. Berbeda dengan seorang selain yang beriman. Kenikmatan yang ia dapatkan dari sejak ia lahir sampai ia meninggal tanpa disertai oleh rasa syukur hanya akan menambah keburukan baginya. Kita tahu bahwasanya seluruh kenikmatan yang dirasakan oleh manusia adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ketika seseorang sudah diberikan kenikmatan tapi dia tidak mengucapkan terima kasih kepada yang memberinya. Kalau kita misalkan diberikan hadiah oleh tetangga kita, kemudian setelah kita menerima hadiah itu, kita tidak mengucapkan apa-apa, tidak berterima kasih, atau bahkan tidak membalas kebaikan itu. Bapak Ibu sekalian, coba bagaimana perasaan tetangga kita yang memberikan kita hadiah? Apakah ia akan senang dengan perbuatan kita itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil matsalul a'la." Dan Allah lebih pantas untuk diperlakukan seperti itu. Kalau kita saja yang ketika kita memberi hadiah atau memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian orang yang kita beri tidak berterima kasih kepada kita, hanya sekedar mengucapkan terima kasih tidak ia lakukan, apa yang kita rasakan? Kecewa, marah, bahkan mungkin akan dendam kepada siapa yang kita beri. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Pada diri-diri kalian, tidaklah kalian memperhatikan? Coba kita perhatikan dulu. Gak usah sesuatu yang jauh di luar sana, rumah yang mewah, mobil yang mahal. Tapi lihat pada diri kita sendiri dulu. Detak jantung yang setiap kali berdetak.
Siapa yang menggerakkannya? Siapa yang mendetakkannya? Apakah ini ada di bawah kekuasaan kita? Udara yang kita hirup, berapa kita membayarnya? Apakah udara yang kita hirup setiap hari ini adalah hasil dari sesuatu yang dibayar oleh uang kita? Tidak, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini kepada hambanya terus menerus, kemudian hamba ini tidak berterima kasih sebagaimana ia berterima kasih kepada orang lain ketika diberikan hadiah, maka sungguh merugi hamba itu. Maka Bapak Ibu sekalian, bersyukur, berterima kasih atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza asabathu dharra sabara fakana khairan lahu." Dan ketika ia ditimpa kesusahan, maka ia akan bersabar, dan itu adalah hal yang baik baginya. Bapak Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Tema pada malam kali ini yaitu indahnya majelis ilmu. Indahnya majelis ilmu. Coba kita berusaha merenungi apa yang indah dari majelis ilmu. Di majelis ilmu yang insya Allah dengan hadirnya kita di majelis tersebut, kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang mungkin tidak kita lakukan di luar kesempatan tersebut. Contohnya apa? Senantiasa mendapatkan pahala sholat karena menunggu waktu sholat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalu fi sholatin man tadara shalah." Dan seseorang akan senantiasa dituliskan pahala sholat baginya selama ia menunggu waktu sholat. Siapa yang mungkin karena kesibukan kita di luar majelis ilmu, kita hanya akan sholat ketika sudah dikumandangkan iqamah, atau mungkin bahkan kita melaksanakan sholat ketika hampir habis waktunya. Maka salah satu keindahan yang kita dapati di majelis ilmu adalah kita mendapatkan amalan pahala ini, yaitu senantiasa dituliskan sholat baginya ketika ia menunggu waktu sholat. Dan insya Allah taklim pada kali ini akan berlangsung hingga dikumandangkannya sholat isya. Kemudian salah satu amalan yang bisa kita dapatkan dengan menghadiri majelis ilmu adalah mengamalkan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Maka kira-kira apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah bersedekah dengan harta yang banyak atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu ala waqtiha." As-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Sebenarnya ini hal yang seharusnya dilakukan oleh seluruh kaum muslimin pada zaman dahulu. Tapi di tengah jauhnya umat Islam saat ini dengan ajaran agama, dengan majelis ilmu,
sehingga sholat pada waktunya itu sangat jarang dilakukan. Sangat jarang, bahkan jangankan sholat pada waktunya, sholat saja, sholat 5 waktu saja sudah banyak yang meninggalkannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Dan dengan menghadiri majelis ilmu, maka seperti itu, insya Allah kita bisa melaksanakan sholat pada waktunya, yang mana itu merupakan salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak dihadir di majelis ilmu. Karena itu, karena jauhnya buruknya keadaan umat Islam saat ini terhadap agamanya sendiri. Bapak Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan di antara keindahan yang bisa kita dapatkan ketika hadir di majelis ilmu adalah sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekumpulan orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an di dalamnya, wa yatadarasuna bainahum, dan dia mempelajari isi kandungan yang ada pada Al-Qur'an, yaitu dengan hadir di majelis ilmu. Tentu saja, apakah ada suatu perkumpulan yang mempelajari Al-Qur'an dan membacakan di luar majelis ilmu? Sangat jarang sekali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali kumpulan orang-orang tersebut akan Allah turunkan kepadanya ketenangan hati. Dan ini nyata kita rasakan. Mungkin di rumah kita ada kegelisahan atau permasalahan yang ada pada rumah tangga kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk hadir di majelis ilmu, Allah turunkan ketenangan hati pada hati-hati kita. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis ini, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan hati kepada kumpulan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah limpahkan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Apa bentuk nyatanya? Bentuk nyatanya tadi, Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita, berikan kita kesempatan, berikan kita hidayah untuk bisa mengamalkan salah satu amalan atau mungkin 1-2 amalan yang Allah cintai, yang mungkin tidak bisa kita lakukan di luar majelis ilmu. Menunggu waktu sholat tepat pada waktunya. Zaman sekarang sangat jarang sekali orang-orang muslimin, kaum muslimin pada umumnya yang bisa melakukan ini. Maka ini salah satu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah limpahkan rahmat kepada mereka yang hadir di majelis ilmu. Salah satu bentuk rahmatnya adalah memberikan mereka hidayah dan kesempatan agar bisa melakukan amalan-amalan soleh yang sangat besar pahalanya. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat menaungi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Malaikat senang dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ketika malaikat senang dengan seorang hamba, maka ia akan mendoakan kebaikan baginya.
Dan malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat atas perintahnya. Karena itu, doa yang dipanjatkan oleh malaikat bisa jadi lebih mustajab daripada doa yang dipanjatkan oleh manusia. Karena manusia memiliki hawa nafsu. Manusia melakukan dosa. Sedangkan malaikat la ya'suna ma amara Allah, tidak menyelisihi apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan orang-orang yang hadir di majelis ilmu akan Allah banggakan di depan malaikat, disebut namanya satu persatu karena Allah ridho terhadap mereka. Dan subhanallah, kapan lagi kita bisa disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bangga dengan apa yang kita lakukan, kecuali dengan salah satu amalan yang sederhana seperti ini, yaitu hadir di majelis ilmu. Kita mungkin banyak melakukan dosa. Salat yang kita lakukan mungkin masih kurang maksimal. Kita mungkin masih sering menyakiti hati orang tua kita. Marah terhadap anak-anak kita. Banyak penyakit hati yang kita lakukan. Penyakit dosa hati ataupun amalan yang zahir yang bisa mendatangkan dosa di luar sana. Tapi dengan amalan yang sederhana, yaitu dengan sekedar hadis di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka. Dan ini tidaklah lain adalah bentuk motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang itu senantiasa seenggak-enggaknya hadir sekali dalam seminggu di masjid ini. Walaupun sebenarnya kita butuh setiap hari untuk hadir di majelis ilmu, tapi mungkin karena kesibukan kita semua, wa nastaghfirullah min jami'i khati'atina, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita mungkin hanya bisa melakukan atau hadir di majelis ilmu sekali dalam sepekan. Bapak Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Rasa syukur itu tidak benar-benar terrealisasikan kecuali dengan 3 rukun. Kita kembali lagi pada syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan permisalan yang sederhana. Ketika seseorang memberikan kepada kita hadiah, maka bagaimana kita mengungkapkan rasa terima kasih atas pemberian tersebut? Dengan mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kita harus mengucapkan terima kasih tersebut, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk berzikir. Dan berzikir ini merupakan salah satu amalan yang ringan, akan tetapi mencakup hampir seluruh amalan-amalan yang ada di syariat Islam. Sebagaimana yang pernah diceritakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Busrid radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alaina." Sesungguhnya syariat-syariat Islam itu kathurat alaina. Banyak sekali yang harus kita lakukan. Banyak sekali yang harus kita jauhi. Banyak larangan yang harus kita jauhi, banyak perintah yang harus kita lakukan. Fababun natamassaku bihi jami'un.
Maka bolehkah engkau tunjukkan kepada kita suatu amalan yang bisa mencakup itu semua? Amalan yang sederhana tapi bisa mencakup itu semua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita disuruh sholat, kita disuruh puasa, kita disuruh membayar zakat bagi yang mampu, kita disuruh berhaji bagi yang mampu, kita dilarang ini, dilarang itu, harus ini, harus itu. Maka sahabat ini bertanya, adakah amalan yang kira-kira bisa mencakup itu semua pahalanya? Atau bisa menolong agar kita selalu bisa mengamalkan itu semua? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Hendaklah lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang ringan dan solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Dan ini salah satu bentuk ucapan terima kasih kita sebagai seorang hamba terhadap nikmat yang Allah berikan. Kalau orang lain memberikan kita hadiah, lalu kita tidak berterima kasih kepadanya, kemudian orang itu akan marah, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah lebih berhak untuk itu. Karena Allah yang memberikan nikmat ini kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidayah yang akhirnya bisa menggerakkan kita untuk melakukan sholat, di mana ada sebagian orang yang tidak tergerakkan hatinya untuk melakukan itu, padahal waktunya ada, masjid dekat, tapi Allah tidak berikan petunjuk baginya untuk melakukan itu, sedangkan Allah berikan petunjuk itu kepada kita. Maka kita harus berterima kasih atas nikmat tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umat Islam seluruhnya agar bisa senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Yaitu dengan mengamalkan pemberian yang Allah berikan kepada Allah yang cintai, mengamalkan apa yang Allah berikan kepada sesuatu yang Allah cintai, yaitu salah satunya adalah hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membacakan sebuah hadis yang menjelaskan tentang suatu perkumpulan yang orang-orang tidak akan rugi sekedar duduk bersama mereka. Suatu perkumpulan yang orang-orang tidak akan rugi, orang-orang yang duduk bersama mereka. Ini adalah kutipan kalimat dari hadis yang panjang yang akan kita bacakan insyaallah pada malam ini. Siapa mereka? Kalau kita melihat dari kedudukan kelompok orang-orang tersebut, sepertinya orang-orang ini melakukan amalan yang sangat luar biasa. Padahal apa yang sebenarnya mereka lakukan? Siapa orang-orang yang kata Rasulullah SAW tidak akan rugi orang yang walaupun hanya sekedar duduk bersama mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu
di dalam kitab Sahih Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala inna lillahi malaikatan sayyaratan fudala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang pekerjaannya mengelilingi di bumi, mencari yabtaghuna majalisa dzikri, mencari majelis zikir sebagai keutamaan. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya mengelilingi bumi untuk mencari majelis zikir, majelis ilmu. Nah, ini salah satu malaikat yang mungkin tidak kita hafalkan tugasnya waktu kita kecil. Nah, waktu kita kecil biasanya kita diajarkan bahwasanya malaikat itu ada 10. Padahal sebenarnya malaikat itu jumlahnya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'lamu junudahu illahu." Dan tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat yang Allah miliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin 10 itu agar kita bisa mengetahui secara global. Tapi pada hakikatnya malaikat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Banyak jumlahnya, banyak juga pekerjaannya. Salah satunya ini. Malaikat yang Allah tugaskan untuk mengelilingi bumi untuk mencari majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman, jika mereka menemukan suatu kaum yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sedang berada di majelis ilmu, tanadau halumu ila hajatikum. Mereka saling memanggil, mari ke tempat tujuan kalian. Mari ke tempat tujuan kalian. Jadi para malaikat ini ketika sudah menemukan salah satu majelis ilmu yang ada di bumi, mereka saling memanggil, mari ke tempat tujuan kalian. Mari ke tempat majelis ilmu tersebut. Fayahifunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. Lalu apa yang para malaikat itu lakukan? Maka mereka mengepung majelis itu dengan sayap-sayap mereka hingga mencapai langit dunia. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyikapi suatu hadis yang mungkin tidak bisa kita nalar dengan akal kita? Ini masalah yang penting. Banyak kaum muslimin yang tidak tahu bagaimana dia menyikapi suatu kalimat dari hadis atau ayat Al-Quran yang tidak bisa nalar dengan akal-akal mereka. Maka yang harus mereka lakukan adalah 3 hal. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Dalam kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kita harus membenarkannya tanpa cari pembuktiannya. Ya. Jadi masalah-masalah gaib yang seperti ini itu yang diminta oleh seorang muslim adalah mengimaninya, membenarkannya tanpa meneliti, oh ini kira-kira benar apa tidak. Kita tidak diminta untuk seperti itu. Karena mau tidak mau, apakah kita bisa membuktikan atau tidak, ini kebenaran ini pasti benar. Maka jangan sampai kita menyikapi hadis Nabi SAW dengan cara yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat itu. Fayas'aluhum rabbuhum. Dan sebenarnya Allah sudah mengetahui tentang kaum tersebut. Tapi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ini ingin menunjukkan
tentang keutamaan orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, para malaikat itu, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Ma yaqulu ibadi. Kemudian para malaikat menjawab, mereka bertasbih kepadamu, bertakbir, memuji dan memuliakanmu. Dan itu yang biasanya diucapkan oleh khatib-khatib ketika memulai khutbah atau ceramah mereka. Sebagaimana yang telah kita mulai tadi, dengan pembukaan yang diucapkan oleh Nabi SAW sebelum memulai pembicaraan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sengaja saya terjemahkan agar memudahkan bagi kita untuk memahami. Mungkin kita sering mendengar, tapi mungkin sedikit dari kita yang masih belum mengerti tentang makna dari pembukaan tersebut. Ini adalah pembukaan yang sering diucapkan oleh Nabi SAW sebelum memulai pembicaraannya. Pembukaan yang biasa dikenal dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Makanya disunahkan untuk para khatib atau mereka yang ingin memulai pembicaraan atau ceramah dengan memulai pembicaraan atau ceramah tersebut dengan pembukaan ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, hal ra'auni, mereka memujiku, mereka bertasbih kepadaku, mereka memuliakanku. Allah bertanya kepada mereka, apakah mereka melihatku? Hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Para malaikat menjawab, la wallah ma ra'auka. Tidak, demi Allah, mereka tidak melihatmu. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, fa kaifa ra'auni? Bagaimana kalau mereka melihatku? Bagaimana jika mereka melihatku? Kemudian malaikat menjawab, fayaquluna wa yas'alunakal jannah. Para malaikat kembali mensifati orang-orang yang hadir di majelis ilmu dengan berkata, mereka juga memohon kepadamu surga ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, mereka memohon surga, fahal ra'auha, apakah mereka melihat surga itu? Fayaquluna la wallah ma ra'auha. Para malaikat menjawab, tidak wahai Allah, hamba-hambamu tidak melihat surga itu. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, fa kaifa law annahum ra'auha, maka bagaimana jika mereka melihatnya? Seakan-akan Allah ingin menekankan kepada malaikat, membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Mereka memujiku, mereka bertasbih kepadaku, mereka memuliakanku, mereka menginginkan surga, tapi mereka tidak melihatnya sebagaimana kalian para malaikat melihatnya. Allah ingin membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu dengan pertanyaan itu. Fa kaifa law ra'auha? Bagaimana kalau orang-orang tersebut melihatnya? Bagaimana kalau hamba-hambaku itu melihatku? Bagaimana kalau hamba-hamba itu melihat surga? Kemudian Allah melanjutkan pertanyaannya. Para malaikat kemudian mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastajirunaka minan nar. Mereka juga memohon perlindungan kepadamu dari neraka, wahai Allah. Kemudian Allah kembali berkata, fahal ra'auha, apakah mereka melihatnya? Apakah hamba-hambaku itu melihatnya? Fayaqulun la wallah ma ra'auha.
Allah bertanya, apakah mereka melihat mereka? Maka mereka menjawab, tidak wahai Allah. Mereka hamba-hambamu tidak melihatnya. Kemudian Allah kembali mengulangi perkataannya, fa kaifa law ra'auha. Bagaimana kalau hamba-hambaku itu melihat neraka? Seakan-akan Allah ingin mengabarkan, kalau mereka melihat neraka, maka mereka akan lebih rajin. Mereka akan lebih bersemangat untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Mereka akan lebih semangat untuk meminta Allah Subhanahu wa taala agar bisa dimasukkan ke surga. Mereka akan semangat dalam memuliakan Allah, bertasbih kepadanya jika saja mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah ingin banggakan di hadapan para malaikat. Kemudian di akhir kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bentuk pembanggaan kepada mereka orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Yang artinya, saksikanlah wahai para malaikat, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Lalu malaikat bertanya, ya Rabb, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajah. Wahai Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, sungguhnya tidak semua dari mereka melakukan amalan-amalan itu. Ada di antara mereka yang hanya duduk karena ada keperluan. Nah, ini poinnya di sini. Tidak semua yang hadir di majelis ilmu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari siksa api neraka. Maka bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semua? Itu yang dipertanyakan oleh malaikat. Fihim fulan, ada seseorang yang hanya duduk karena keperluan, tidak melakukan itu. Ini yang malaikat tanyakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang, suatu perkumpulan, suatu kaum yang siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan merugi. Suatu perkumpulan yang orang tidak akan rugi ketika duduk bersama mereka. Ini adalah salah satu poin penting keutamaan majelis ilmu, dan salah satu motivasi yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita agar kita bisa setidak-tidaknya hadir di majelis ilmu. Bahkan orang yang hanya duduk karena suatu keperluan pun Allah tetap mengampuni mereka. Bapak Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Di tengah zaman yang penuh dengan fitnah ini, majelis ilmu, hadirnya kita di majelis ilmu adalah salah satu cara agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar keutamaan-keutamaan yang ada pada majelis ilmu, maka kita harap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengusahakan diri kita untuk setidaknya hadir di majelis ilmu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda,
Karena begitu dahsyatnya fitnah yang ada pada zaman ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min waraikum ayyama sabrin, lis-sabri fihinna mithlu ajri khamsina minkum. Qalu ya Rasulullah, aw minhum? Qalu bal minkum. Tentang dahsyatnya fitnah yang ada pada zaman ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyamakan orang yang bisa istiqomah berpegang teguh kepada agama ini seakan-akan memiliki 10 pahala kali lipat lebih besar daripada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mulai bertanya, wahai Rasulullah, mungkin 50 kali lebih besar daripada zaman mereka? Tidak, kata Rasulullah. Bahkan 50 kali lebih banyak daripada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya istiqomah ya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala di zaman ini merupakan suatu pahala yang besar. Ketika mungkin orang sudah tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid, atau bahkan na'udzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya, atau bahkan na'udzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan hal tersebut sebagai bentuk kewaspadaan kepada kita agar selalu istiqomah di jalan ini. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah di jalan tersebut adalah dengan hadirnya kita di majelis ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, itu semua dari diri saya dan dari syaitan. Dan jika ada sesuatu yang benar, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan berikanlah manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, wa zidna ilma, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah ia. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Engkau adalah pelindung dan penolongnya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kita semua berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak bisa merenungi apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min nafsin la tashba', dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Wa min du'ain la yustajabu laha, dan kita berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak Engkau kabulkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.